Masih mau nonton saja? Hajar mereka! Arjuna, hilangkan dia. Siap. Pemimpin Agung, kondisi ibu sudah selidiki. Cuma apa? Dia di mana? Gedung Nirvana dijual keluarga Mulyadi sebagai budak wanita. Selamatkan dia. Kalau Melati terluka sedikit pun, aku habisi seluruh keluarga Mulyadi. Semuanya, berikutnya, barang unggulan kami, spesial dari keluarga Mulyadi, budak wanita seksi, 1 orang. Bukannya ini Nona Besar Melati, Putri Ayu Melati. Dia yang kamu anggap Dewi Murni, ternyata cuman anjing betina. Nona Melati kini butuh uang. Jadi dia tawarkan diri untuk dijual. Sekarang cuma 1 miliar. 1 miliar, kamu bisa nikmati sepuasmu. Gimana? Ada yang mau coba dulu? Aku! Nona Melati, nanti. Teriaklah keras. Aku suka. Putri Ayu, bukannya kamu pandai pura-pura? Kenapa demi biaya sakit malah rela jadi mainan kami? Suamimu yang sampah itu, ya? Di mana dia sembunyi? Hah? Wah! Pas bahas dia datang, bukannya ini. Tuan Muda Pratama? Gimana? Lihat istrimu dimainin. Kasihan. Selamatkan dia dulu. Kau cari mati. Rizky, jangan bunuh aku. Aku putra tunggal Mulyadi. Kau tak takut mati? Diam, menghinaku cinta. Mati kau. Aku kembali. Apa gunanya kau kembali sekarang? Hana hampir mati. Putri kita. Ada apa dengannya? Dani Mulyadi, burengsek. Jangan! Ibu, aku sakit. Jangan! Kak Dani, lepaskan Hana. Ventilator nyawanya Hana. Kumohon, lepaskan Hana. Kau utang ke rumah sakit 800 juta gimana? Jual saja. Kak Dani, kau mau aku apa saja? Oke. Ganti pakaian Nona Melati, biar dia fokus melayani. Tapi ku ingatkan, sudah ku bilang dokter, jika malam ini jam 8 uang tak datang, organ putrimu akan ku cabut jual ke Pak Dharma. Paham? Kumohon, lepaskan putriku. Dani Mulyadi, mati kau tak sepadan.
Sudah jam 8. Mereka mau cabut organ Hana. Cepat selamatkan Hana. Arjuna, Siap. Ayo pergi. Ibu! Ibu! Siapa brengsek yang ribut di RS kami? Kalian berdua ya? Anggap RS kami toilet umum ya? Mau datang, mau pergi, bebas ya? Di mana anaknya? Maksudku bocah itu, kenapa harus ku bilang? Kalian, siapa dia? Ku beri 3 detik, bilang di mana dia. Lucu banget. Orang miskin berani sombong di sini. Ku bilang, rumah sakit Kota Raya hanya melayani orang penting, bukan tempat buat berulah. Petugas keamanan, usir mereka berdua. sebaiknya jawab baik-baik. Kalau tidak, kubuntuti lehermu. Iya. Di mana anak yang dibawa Dani? Bilang! Sedang siap operasi, belum sempat dilakukan, sudah dibawa 2 orang hitam. Kamu siapa? Siapa 2 orang itu? Bilang! Aku benar-benar gak tahu. Cuma tinggalkan ini. Cari tahu. Harus menemukan Hana. Siap. Di sana. Si Pratama, ku dengar kau kembali. Jauhi keluargaku. Belum cukup kau, hancurkan hidup Melati. Ibu, tolonglah. Tolong selamatkan Hana. Hana masih di RS. Tolonglah, Ibu. Dulu kau tidur sama si Pratama dan punya anak sialan itu. Sekarang mau aku keluarkan uang? Lucu sekali. Hana itu cucumu. Tolong selamatkan dia. Tolonglah. Kok kau masih nggak sadar? Cepat jauhi si Pratama itu. Biar anak sialan kalian itu mati saja sendiri. Ini bukan... Cepat bilang, siapa pembunuh anakku? Tuan Muda Dani meninggal? Mana mungkin? Putri Ayu Melati, godain anakku. Kini kau bunuhnya. Siapa pembunuhnya? Tak bilang, habisi sekeluarga. Aku yang bunuhnya. Kau? Tak mau jujur ya? Ku bunuh Yuni dulu. Dasar tua busuk. Jangan Kak Dani. Ini tak ada hubunganku. Aku, jangan bunuh ibuku dulu. Melati, cepat bilang. Ibu tak mau mati. Iya. Aku yang bunuh brengsek itu. Ternyata kau pembunuhnya. Pak Mulyadi, dengar. Dia yang lakukan. Keluarga Lestari tak ada urusannya. Rizky, cepat kabur. Melati, apa kau mau keluarga Melati musnah? Diam semua. Tak ada yang bisa selamat. Kalian semua ikut mati. Hajar mereka. Tunggu. Perintah Tuan Raja Dharma. Pak Mulyadi ikut aku menemui Tuan Raja. Beri aku 10 menit. Aku urus urusan pribadi. Kenapa? Pak Mulyadi main pistol jadi sombong. Perintah Tuan Raja pun tak dengar. Tak berani. Rizky,
Kamu beruntung. Nanti ku habisi kamu. Ayo. Dasar brengsek. Kau sudah hajutan keluarga Melati. Rizky, gimana Hana? Tenang, dia aman. Sudah kusuruh orang cari. Hah? Suruh orang cari? Kamu punya orang? Miskin tetap miskin. Tak bisa berubah sok-sokanmu. Ibu, walau bagaimana, Rizky juga menolong kita. Dasar si Alan. Tak usah kau bicara. Sekarang malah ganggu keluarga Mulyadi. Kalian pergi bersama. Mulai sekarang, jangan sampai ke rumah kami lagi. Keluarga sialan. Tak usah tinggal. Melati, ayo pergi. Jangan. Rizky, kau pergi sendiri saja. Melati. Soal Hana, biar aku urus. Kau pergi saja. Melati, percayalah. Aku bisa. Bisa apa? Bisa lanjut membunuh. Tuan Rizky, 6 tahun. Kau pernah urus kami? Mulai sekarang, pergi. Pergi dari sini. Aku tak mau lihat kau lagi. Komandan Rizky sudah selidiki. Keluarga Dharma yang menculik anaknya. Mereka mau pakai sungsung anak jadi obat hidup lama. Siapkan peti untuk Dharma. Mainkan gendang. Siap. Hancurkan Dharma! Angkat kepalamu. Pantas kau wanita tercantik. Bibirnya lembut. Danu muda, aku mohon lepaskan Hana. Bagaimana kau tahu aku menculik brengsek itu? Selain keluarga Dharma, tak ada yang berani lawan Mulyadi. Lawan aku. Dengar ya, Mulyadi tak pantas mengasuhku. Tapi Kau datang padaku. harus bayar harga apa? Danu muda, jangan! Aku sudah punya suami. Aku suka wanita yang sudah nikah. Rizky, maaf. Rizky, maaf. Soal Hana, biar aku yang tanggung. Tuan muda, Bapak ada urusan darurat. Kamu gila ya? Pergi! Maaf. Mau aku lepasin si brengsek itu? Oke, kau tinggal patuh jadi wanita aku. Tuan Raja Dharma, Semoga panjang umur. Bagus. Terima kasih. Tuan Raja, izinkan aku serahkan 2 buah kue emas. Berarti? Kebanyakan, aku kasih 1 botol anggur mewah. Aku kasih piring keramik khusus Kaisar Han. Itu barang tak ternilai. Semua mundur. Kakek. Barang rongsokan ini mana bisa sebanding dengan hadiahku. Barang bagus. Oh, Danu. Kau kasih hadiah apa? Kakek bilang masih kurang. Sumsum anak buat obat kan? Kakek, aku khusus. Bawakan. Anakku yang baik. Hadiah Pratama datang. Pak Dharma, waktumu sudah habis. Sita Pratama. Di mana putriku? Kakek ulang tahun malah kasih peti. Kubunuh kau. Jangan bunuh aku. Aku Tuan Raja Kota Raya. Kalau kau bunuh aku, keluarga kerajaan takkan maafin kalian. Hana ini tak kusentuh. Bawa pergi. Aku sudah tua.
Lepaskan aku. Komandan Rizky, anaknya aman. Pasukan Nusantara, siap! Hancurkan keluarga Dharma. Komandan Rizky, dendam terbalas. Saatnya upacara penobatan raja. Kau urus saja. Jangan kasih tahu aku sudah pulang. Aku mau lihat siapa-siapa yang masih ada. Hana gimana? Tenang, dia aman. Cuma terlalu ketakutan. Setelah istirahat, dia akan pulih. Akhirnya aman. Terima kasih. Waktu itu aku sengaja bicara kasar. Jangan salahkan aku. Tenang, aku gak salahkan kamu. Aku tahu kamu cuma mau lindungi aku. Rizky, akhirnya kamu pulang. Ayo kita mulai lagi ya. Aku janji. Kita mulai lagi. Aku bersumpah. Ku buat kau bahagia. 6 tahun. Aku kangen kamu. Aku juga kangen kamu. Rizky, ternyata keluarga ada banyak masalah. Kakek juga sudah pergi. Besok akan dikubur. Temani aku pulang, temui keluargaku ya. Mati, hari ini kematian kakek. Kau bawa sampah ini. Kau tak jijik, kami jijik. Kak, Rizky sudah bertobat. Kali ini, Si anjing liar ini. Selain kakek yang keras kepala, walau gak suka Rizky, harus jaga pertunangan. Siapa di keluarga Melati tak minta kau janda? Apa harapanmu hidup dengan dia? Kami semua demi kebaikanmu. demi aku? Kak, jangan pura-pura. Janda yang kalian maksud cuma anggap aku barang dagangan. Buat untung sendiri. Seluruh keluarga Melati tak ada yang peduli padaku. Kau! Ku beri waktu 3 detik. Minta maaf ke Melati. Bodoh, lepaskan sekarang juga! Rizky, cukup. Tirta. Anjing liar itu kembali. Bukannya dia sudah mati di luar. Kan kita siapin Melati menikah lagi. Sekarang gimana? Kenapa dia bisa hidup kembali? Melati gila. Meski kakek benci Rizky, tapi tetap saja kakek yang setuju Melati nikahi dia. Kalau dia tahu kakek meninggal... Tenang saja, kini keluarga Melati sudah besar dan kuat. Dia cuma sampah yang baru pulang. Apa dampaknya? Nanti lihat saja, aku hukum dia. Masih punya muka balik. Semua gara-gara kau keluarga Melati ini. Terima hujatan banyak. Lihat cinta, 6 tahun ini berapa menderitanya. Kau tahu? Aku tahu Melati sudah menderita. Aku akan jaga dia baik-baik. Melati, aku akan ganti rugi padamu. Ganti rugi? Kau cuma orang miskin, pakai apa? Dengan segalanya. Bahkan nyawaku. Cuma pandai bicara saja. Melati, hari ini kakek dikubur. Hanya kerabat yang boleh datang. Suruh dia pergi dari sini. Jangan sampai kakek di kuburan. Lihat dia yang tak tahu diri ini. Tak bisa tenang. Ayah, ibu, Rizky suamiku. Dia juga keluarga Melati. Dan pertunangan kami juga kakek yang atur sendiri. Meski kakek tak suka dia, lihat dia kembali. Di dunia lain, pasti tenang. Omong kosong. Dia keluarga Melati mana? Aku malah jijik dia mengotori nama Melati. Dasar sampah. Pergi sana. Melati, anak durhaka. Istriku, kamu baik sekali. Siapa istrimu? Manis banget mulutmu. Upacara mau dimulai. Tahan saja. Jangan jadi bahan tertawaan. Lihat keluarga itu. Nanti buat mereka
Kerja bagus, ada hadiah. Dasar tak tahu diri. Tunggu Rizky rusak upacara. Lihat apa yang kalian tawarkan, Kak Rama. Upacara dimulai. Silakan tamu meninggalkan ruang. Jangan ganggu Feng Shui. Paman kedua, apa kamu mau rusak pemakaman kakek? Apa maksudmu? Tadi masih baik-baik. Apa ada aturan khusus? Tentu ada aturannya. Orang luar tak boleh di sini. Nanti rusak nasib. Aku sudah nikah 30 tahun. Harus pakai nama suami. Aku bukan orang luar, kan? Bagaimana anak haram si Pratama itu? Ini. Siapa yang boleh sujud? Kamu gak tahu. Orang yang gak pantas tak ditahan. Itu salahmu, kan? Aku. Cuma ini saja. Keluarga kalian tak pantas ada di sini. Menodai nama kakek. Keponakan, kita satu keluarga. Aku usir dia sekarang. Tapi tadi Melati bawa Rizky ribut. Sudah terlambat, kakek pasti marah di kuburan. Kita. Ini aturan pemakaman. Juga kehendak kakek di kuburan. Benar kan? Benar. Menghinakan. Kalian mau pergi sendiri atau mau aku usir? Boleh aku keluar. Tapi sebelum dimakamkan, aku mau buka peti. Kamu gila ya? Kamu pantas ganggu kakek. Paman kedua menantu baikmu. Bikin kakek tak tenang di kubur. Rizky, peringatan. Kalau terus bicara sembarangan, aku patahkan kakimu dan usir kau. Dasar brengsek. Maaf ya, bikin semua menunggu. Sayang, kamu datang. Acara tunggu kamu mulai. Ngapain tunggu aku? Aku nggak tertarik sama orang tua ini. Biar dibiarin lagi, bisa lebih busuk. Rama, kok pesawat telat? Tak apa. Di sini ada pejabat besar. Aku bisa apa? Betul. Itu komandan utama Nusantara. Aku beruntung. Sudah lama kenal dia. Tak sangka dia datang ke Kota Raya. Pas ada kesempatan, aku bilang ke dia, suruh urus keluarga Melati. Memang cocok jadi suamiku. Bisa kenal orang sebesar itu. Wah, Rama kenal Komandan Rizky. Iya. Melati, lihat. Ini menantu baik keluarga Melati. Lihat kamu, kok cari yang begini sih? Kau kenal Komandan Rizky? Kenapa aku tak pernah lihatmu? Jadi maksudmu mungkin kau itu Komandan Rizky? Benar. Aku Komandan Rizky. Aku komandan utama Nusantara. Nggak disangka-sangka, Tuan Muda Rizky. Kamu jago juga bikin-bikin. Kamu komandan utama Nusantara? Aku ibunya komandan utama Nusantara. Melati, lihat pria yang kamu pilih. Nanti jangan ikut aku keluar. Kau tak malu, aku malu. Bisik begini di acara begini, malu saja. Keluarga yang tak bisa dibantu. Kalau kamu Komandan Utama Nusantara, begini saja. Dulu Pak Lestari berjasa pada komandan. Nanti saat dimakamkan, kalau komandan lupa kirim utusan, kau harus cari 2 orang saja, buat nambah gengsi. Hah? Pak Lestari berjasa pada komandan. Kau tahu dari mana? Kalau begitu, keluarga Melati bisa jadi sangat hebat, kan? Dulu, aku punya teman, jadi pengawal Komandan Rizky. Cari tahu soal Komandan Rizky, itu gampang saja kan? Pengawal, Arjuna atau Bayu? Kenapa Jenderal Pratama? Jangan-jangan kau tak tahu soal dirimu sendiri. Paman kedua, menantumu ini bukannya dia komandan Rizky. Jadi utusannya untuk berduka. Kapan datangnya? Kalau belum datang, kita harus kubur. Mau siapa datang ke pemakaman? Ku beri telepon, mereka langsung datang. Satu telepon. Kamu narsis sampai ketergantungan. Sudahlah, diam. Jangan! Kasih telepon, biar dia telepon. Aku mau lihat berapa lama dia bisa pura-pura. Suruh Arjuna datang dalam 10 menit. Tak sangka bodoh ini jago acting. Memang anggap dirinya komandan Rizky. Putri Ayu, menantumu ini otaknya agak aneh. Sayang banget kalau tak jadi aktor.
Kamu mau apa sih? Belum cukup maluin aku. Melati, percayalah, aku tak pernah bohongi kamu. Percaya kamu? Gimana aku percaya kamu? Melati, nanti Komandan Rizky ada orangnya datang. Rizky Jenderal Pratama. Pasti cari alasan lagi. Asisten Wira datang. Wah, asisten Wira, kenapa kesini? Biar kuseretkan. Ini asisten pemimpin utama kota, Wira. Kakek punya koneksi luas. Atas perintah Komandan Rizky, Wira datang ucapkan bela sungkawa. Cepat siapkan kursi. Terima hadiahnya. Keluarga Melati terima hadiahnya. Putri Ayu, terima kasih Komandan Rizky. Asisten Wira, biar aku antar. Komandan Rizky, Arjuna ada masalah. Pemimpin utama Kota Raya Wira sudah pergi duluan. Ada apa ini? Komandan Rizky kita. Arjuna Ksatria di mana? Memang suamiku. Hal rahasia Komandan Rizky pun kau bisa ketahui. Sekarang bisa pergi. Jangan ganggu, kita lanjutkan pemakaman. Rizky, cepat sujud. Jangan hina Komandan Rizky. Aku sujud ke diri sendiri. Rizky, ini balasan budi Komandan Rizky. Kau berani hina Komandan Rizky. Aku Rizky sujud sama Tuhan, tanah, dan orang tua. Tak seperti kalian, para budak tanpa harga diri. Dasar brengsek, dengar sendiri omonganmu. Kau berani hina Komandan Rizky. Kau mau keluarga Melati musnah. Dasar tak guna. Sekarang mau bawa-bawa keluarga. Cepat pergi. Keluarga Melati selain kalian sampah. Benar-benar hancur. Wira datang karena muka aku. Baru datang. Kau pikir kau siapa? Hah? Berkat info aku, kau sok hebat ya? Rizky punya muka dong. Kalau bukan suamiku bilang kakek berjasa pada komandan, kau bisa tebak dia kirim utusan. Diam, ikut aku. Rizky, aku mohon, jangan lagi omong kosong. Dengan kekuatan Heru, saat mereka berkuasa, mengusir kita dari keluarga Melati sangat mudah bagi mereka. Melati, apa kamu nggak mau tahu kenapa kakek tiba-tiba meninggal? Tentu saja aku mau tahu. Hanya kakek yang setuju dengan pertunangan kita. Tapi situasi ini, siapa yang bisa cari tahu? Aku bisa. Cukup Rizky. Aku harap suamiku, pria tangguh dan berani, bukan cuma pamer-pamer. Kau sungguh mengecewakanku. Melati, percaya padaku sekali lagi. Masih ikut juga? Kenapa Arjuna Ksatria belum datang? Jenderal Pratama, hari ini mau pamer apa lagi? Jangan sembunyi, ku kasih tahu. Kakek tak mau lihat anjing dan sampah menguburnya. Kuburan ini kalian harus buka. Tak mau juga harus buka. Ini bukan niatku. Ini semua rencana Rizky. Kakek kok setuju Melati nikahi sampah begini? Orang lagi kubur. Kau mau buka peti? Memang benar, cocok jadi cucu mantunya. Sayang, guruan kubur kakek. Pulang saja, kedinginan. Mati pun tak tenang. Ayah, tenang saja. Hari ini peti tak akan dibuka. Tak ada yang boleh pergi. Enggak, kau pikir kau siapa? Kau bilang buka-buka. Hah, ayo pergi. Kau gila ya? Cepat mundur, atau kau bakal celaka. Kau, coba sentuh aku. Ini peringatan terakhir. Buka peti itu. Kenapa sih kamu harus buka peti hari ini? Karena kakek tak mati. Jangan gila, mana mungkin? Kita sekeluarga, lihat kakek dimakamkan. Mana mungkin bohong? Kakek belum mati. Kamu bilang percaya sama aku sekali lagi? Aku percaya kamu. Semuanya. Walaupun kalian semua melati, tapi cuma cabang. Kalian tak akan terlibat. Omong kosong. Kita semua melati, tentu keluarga melati. Kenapa tak berhubungan? Urusan keluarga melati. Kapan kamu yang Hadi boleh mengatur?
Asisten Wijoyo akhirnya datang. Rizky si brengsek ini memaksa buka kuburan Pak Melati. Pak Melati orang yang pernah menolong Komandan Rizky. Jangan biarkan dia terus. Buka kuburan! Kematian kakek, apa ada hal tersembunyi? Kita nggak bakal dibunuh di sini, kan? Ayah, ibu, tenang saja. Hari ini aku di sini. Tak ada yang berani berulah. Apa gunanya kau di sini? Orang yang tega kejar kakek, mana mungkin kau bisa lawan sendiri? Perkenalkan, namaku Arjuna, jabatan Ksatria Utama, penjaga kiri Komandan Rizky. Cepat hentikan Rizky. Kalau Arjuna Ksatria lihat, kita tamat. Salah kalian percaya sama orang sampah ini? Sekarang gimana? Kakek memang kenal Komandan Rizky. Lihat, dia mengungkit peti. Kalau begitu, dia pasti habisi kita. Wah, Arjuna Ksatria benar-benar datang. Tak usah tebak, aku tak cari masalah. Arjuna datang turut berduka atas perintah Komandan Rizky. Apa Rizky Pratama itu? Gak mungkin. Pasti cuma hoki saja. Arjuna Ksatria, ada anak durhaka ini mau paksa buka peti Pak Melati. Habislah, habislah. Menurutmu harus bagaimana? Orang yang tak hormati penolong Komandan Rizky berani sekali dan buta. Harusnya matanya dibius, dibuang ke tanah tandus. Apa semua setuju? Dengan cara ini, Tirta membiarkan Rizky buka kuburan Pak Lestari, seluruh keluarga harus dihukum. Kami tak biarkan. Dia yang berani memaksa kami membuka kuburan kakek. Kamu juga dipaksa. Aku sendiri yang mau. Aku dukung suamiku. Kamu hebat. Kuburan Pak Lestari akan kubawa sendiri. Siapa yang benar? Komandan Rizky putuskan. Tak sangka putriku begitu beruntung bisa dihargai Arjuna Ksatria. Hari ini berkat Rizky. Dia bilang Arjuna pasti datang hari ini. Rizky itu hari ini jadi pusat perhatian. Bagaimana dengan mayat kakek? Rizky itu hari ini jadi pusat perhatian. Bagaimana dengan mayat kakekmu? Tenang saja, Buaya. Kakek pasti akan kutuntut kembali. Wah, sudah merasa hebat ya? Sebut saja. Bagaimana rencana kalian untuk menuntut kakek? Kami. Kenapa? Bukankah ini masalah yang dibuat mantumu sendiri? Kamu harap siapa yang bicara sama Komandan Rizky untuk menuntut peti kakek? Kata Kak Rama, kalau 3 hari tak dapatkan peti, kelak anak-anak durhaka ini, perbuatan jahatmu akan disebar ke seluruh dunia. Komandan Rizky itu seperti apa? Gimana cara menghubunginya? Walau kata Rama, kakek berjasa pada Rizky, tapi menurutku tak ada tanda balas budi. Kau tak dapat, keluarga Melati bakal jadi keluarga Wijaya. Ini pasti ulah Harto, mau tekan dengan opini untuk hancurkan kami. Tenang saja, semua aset keluarga Melati takkan direbut. Biar aku urus. Kau urus? Itu komandan utama Rizky. Aku bilang bisa. Pasti bisa. Berhenti! Hari ini Galeri Gadai Sumber Abadi hanya menerima tamu VIP. Silakan pulang. Apa maksudmu? Gak ngerti bahasa. Hari ini tutup, gak terima tamu. Bapak Jaya datang. Silakan masuk, sudah kami siapkan. Kenapa dia boleh masuk? Gak lihat. Dia bos yang harta miliaran. Kamu jelas orang miskin. Dasar mata duitan. Panggil manajer kalian. Kamu mau ketemu manajer kami? Pergi sana, cari tempat yang sejuk. Tak usah kacaukan. Berisik apa? Nggak tahu hari apa? Kalau bos-bos marah gimana? Ada yang mau masuk paksa. Udah dilarang, dia nggak mau denger. Wah, bukannya ini Rizky muda. Vivi, kebetulan kau di sini. Ku dengar Galeri Gadai ini hari ini dapat rumput hidup. Obatku hanya kurang yang ini. Rumput hidup itu pusaka Galeri Gadai Sumber Abadi. Kamu ada uang? Galeri Gadai kami terima tamu kayak kamu.
Itu cuma buang waktu. Kok kamu tahu aku nggak ada uang? Rizky, jangan pura-pura. Kekuatanmu sekarang aku tahu juga. Baru pulang ke kota raya. Sekarang hidup dari istri. Kartu kamu ada berapa? Kalian ini begini cara melayani pelanggan? Ya, begini. Ada masalah? 6 tahun lalu, kau, Tuan Muda Pratama, aku harus merayu kau. Sekarang kau pikir kau siapa? Beraninya pergi, miskin. Betul, miskin tapi sok kaya. Cih. Oke, sangat baik. Semoga kau nggak menyesal. Menakutinya siapa? Ya pikir dia siapa? Dia telepon. Telepon saja. Aku mau lihat dia bisa panggil orang apa. 100 triliun. Boleh masuk beli rumput hidup? 100 triliun? Ini kartu emas Bank Nusantara. Boleh aku masuk beli rumput hidup? Aku terburu-buru. Berisik apa? Tak tahu hari apa ini. Ini kartu emas. Bapak Rizky, saya kepala galeri gadai ini. Namaku Arif Putra. Panggil saja Arif. Oh ya, evaluasi asetnya sudah disetujui. Maaf layanan kami kurang baik. Mohon Bapak Rizky memaafkannya. Ini kartu emas galeri gadai sumber abadi untuk Bapak Rizky. Jangan berisik. Berikan harga tertinggi rumput hidup. Hari ini cuma mau ini. Bapak Rizky, rumput hidup ini milik seorang bos besar yang digadai di sini. Kalau suatu hari dia minta kembali, kami susah atasi. Jadi kartu ini cuma pajangan. Rumput hidup ini bisa buat pil hidup 9 kali. Bisa sangat panjangkan umur. Ku dengar bisa bangkitkan orang mati. Kalau bukan bos besar tak bisa buat pil, takutnya... Cuma bilang saja, berapa yang kamu mau? Bapak Rizky, ini bukan soal uang. Mukmin miliar. Jangan usah susahkan saya. 3 triliun? Aduh, Bapak Rizky, jika rumput hidup milikku, pasti ku serahkan. Tapi ini, rumput hidup ini, usaha bos besar. Kami tak bisa putuskan. Kalau bos besar marah, galeri gadai kita bakal tamat. Kau takut menyinggung orang, tak takut menyinggung Komandan Rizky. Komandan! Terlalu lama. Arjuna. Kau bilang bukan soal uang. Bagaimana ini? Lenkana Komandan. Sekarang bisa. Bisa. Tentu bisa. Yang Komandan mau. Berani mati pun. Takkan berani rebut. Tunggu sebentar. Saya ambil sekarang. Rencana Komandan. Rizky itu Komandan Rizky. Jaga ucapanmu. Melati sehari ini. Jangan biarkan siapapun ganggu aku. Rizky, kamu ini... Jangan-jangan kamu mau tinggalkanku dan kabur. Kamu mikir apa? Soal kakek, aku pasti apasi sampai sempurna. Tapi kamu diem di kamar seharian. Cuma 2 hari lagi. Gimana ini? Nanti kamu tahu sendiri. Buat apa repot-repot? Cepat beres-beres barangmu. Kita siap-siap saja. Kenapa? Gak bisa ambil peti kakek. Telepon minta maaf. Masih ada 2 hari lagi. Kami sedang cari cara hubungi Arjuna Ksatria. Kalian? Aku ganti pikiran. Batasi waktu 2 hari saja. Apa? 2 hari? Kalian ingkar janji. Melati, kamu masih polos banget. Hero, kita kan satu keluarga. Kenapa kau jahat ke keluargamu? Melati, kau terlalu polos. Kita kan pengusaha. Bicara bisnis saja. Di dunia bisnis, mana boleh bicara perasaan? Kenapa tak mau ngaku? Tak apa. Kita bisa bicara ke wartawan. Sekarang menyesal kan? Nikahi orang sampah. Berani ngomong kasar, malah menyinggung Komandan Rizky. Kau! Kenapa aku bilang dia sampah? Kau jadi marah? Kalau begitu, tunjukkan kekuatanmu. Bukannya kau Komandan Rizky.
Kenapa Komandan Utama Nusantara tak bisa panggil Arjuna Ksatria? Ayo. Cuma sisa besok saja. Rizky juga gak tahu cara. Kuburannya gimana? Rizky. Tenang saja, besok kakek pasti kembali ke sini. Aku mandi dulu. Oh ikut? Kakek belum pulang. Tak tahu diri. Kamu belum sadar kondisi kami sekarang? Bagus saja. Bukannya masih ada sehari? Masih ada sehari. Kami akan jadi tikus yang dibenci semua orang. Kamu masih keluarga kami. Ayah, tenanglah. Tenang saja. Selama 2 jam, aku akan bawa kakek hidup dan kuat di depanmu. Apa maksudmu? Menunjukkan orang mati? Kamu terlalu sok jago. Sinta ikut kamu. Ayah, apa maksud ayah? Jangan-jangan ayah mau Melati menikah lagi. Apa yang dia dapat darimu? Cuma sok jago buat bikin dia senang. Kamu baru pulang ke kota raya, cuma bisa hidup dari istri. Di masa depan, jarak antara kamu dan Melati akan makin jauh. Kamu cuma nongkrong seharian. Tak punya kerjaan yang benar. Mana pantas kau nikahi putriku? Ayah ibu, cari waktu yang tepat bicara sama Melati. Cerai denganku begini baik untuk kita berdua. Siapkan mentalmu. Ayah, ibu, kalian ini tega mengkhianat. Ingat, kakek belum pulang. Khianat apa? Jangan kira kau bisa bawa kakek pulang. Kalau harusnya kita tunduk sama Heru. Tak mungkin dia tak kasih kita makan. Benar singkatnya. Kau tetap saja sampah Pratama. Tenang saja, aku bersumpah. Akan kubuat Melati jadi wanita terbahagia di dunia. Siapa yang beri Melati bagil? Kau tak punya rumah sendiri. Masih tinggal di rumah kami. Kau tak malu ya? Kau tinggal di luar dulu. Aku tak mau lihatmu. Benar, Melati sibuk belakangan. Kau di sisinya cuma buat dia terganggu. Karena ayah ibu tak suka aku tinggal di luar dulu. Komandan Rizky, silakan naik. Hira, cepat lihat. Rizky naik mobil mewah. Porsche Panamera. Mana mungkin Rizky naik mobil begini? Aduh, aku cuma lihat belakangnya aja. Mana mungkin dia naik mobil sehebat itu. Iya kan? Naik mobil sehebat itu. Ayah, Ibu, Rizky kemana? Melati, mulai sekarang kamu harus pikirkan cara menolong sepupu kamu. Biar hidup keluarga kita lebih mudah. Soal Rizky itu usahakan jauhi. Ayah dan ibu sudah bilang ke dia, usahakan jarang datang ke rumah. Ayah, apa maksud ayah? Putriku, kamu bakal jadi orang hebat nanti. Jangan biarkan Rizky yang jadi rintanganmu. Ayah, ibu, kok kalian tega banget? Kalian lupa Rizky yang atur semua ini. Kalau enggak gimana bisa ketemu Wira? Benar, dia memang sedikit membantu. Tapi akhirnya mereka pilih kamu. Mereka lihat kemampuanmu. Putri bodoh, buat apa kau jaga orang tak berguna yang hidup dari istri? Rizky tak pantas untukmu lagi. Melati, kau mau bersama dia juga boleh. Meski keluarga Melati kini jatuh. Tapi dia harus setaraf denganmu. Kalau begitu, ibu setuju. Aku tak peduli kata kalian. Aku cari Rizky sekarang. Lihat putrimu yang baik. Benar-benar bikin pusing. Ternyata pura-pura mati.
Ini di mana? Rizky. Kau kembali? Kamu pulang? Kakek, Sebenarnya ada apa? Burengsek. Demi saham, tak sungkan berbuat keji. sudah. Aku akan balas dendam untukmu. Keluarga Melati sudah menderita karena kamu. Jangan kira kau selamatkan aku. Aku akan terima budimu. Sudah, kakek. Jangan bahas ini. Ayo, aku antar pulang. Gimana? Hak tua ketemu belum? Mau cari apa? Paling Rizky itu nanti balik lagi so hebat. Katakan kakek tiba-tiba bangun lalu kabur sendiri. Rizky belum kasih kabar. Putri Ayu, si pembesar diri itu Rizky. Tak ada hubungan dengan kami. Jangan tarik kami ke masalah ini. Betul. Lagian, kami tak akan berebut posisi kepala keluarga. Menurutmu, masalah ini... Terus apa? Kakek, Rengsek. Demi uang, kalian mau kubur aku hidup-hidup? Kalian berdua, turun sekarang. Kurung seminggu, merenungkan. Tanpa perintahku, jangan keluar. Ayah, aku anak kandungmu. Ayah, bukan aku. Kakek, akhirnya kakek bangun. Aku sangat khawatir. Melati, perusahaan yang kuserahkan. Gimana perkembangannya? Ada masalah dengan aliran dana. Prospeknya tak baik. Begini saja. Kurang dana, ku bantu. Tunggu perusahaan stabil, gabung ke perusahaan Putri Ayu. Bagaimana menurutmu? Kakek, serius? Kami akan urus masalah dana sendiri. Tak usah kakek khawatirkan. Kau percaya padaku? Percaya aku bisa dapatkan investasi? Aku percaya kau tak akan kecewakan aku. Tuan Wali Kota, kenapa ke sini? Aku cari Rizky Pratama. Biar aku siramkan air. Silakan. Urusan kecil tak usah Tuan turun tangan. Aku segera atur 10 pelayan melayani Tuan sepanjang hari. Tak usah. Kau tahu aku siapa. Bilanglah. Siapa yang kasih tahu identitasku? Arjuna atau Bayu? Hamba biasanya dekat dengan Bayu penjaga kanan. Tak berani ganggu Tuan. Tapi kepala bisnis utama Nusantara, Pak Suryo, sakit parah tak ada yang bisa obati. Makanya hamba datang memohon. Pak Suryo jujur. Aku tahu dia... Komandan bijak selain itu. Hamba tahu, ibu lagi susah dana perusahaan. Keluarga Setiawan kaya raya. Bisa kita rekrut. Baiklah, aku akan pergi. Kalian mau apa? Aku mau bantu kau. Tuan, sudah berusaha keras. Pak Suryo tak bisa diobati. Siapa bilang tak bisa? Kau yang tak jago. Kau siapa? Aku sudah lama berpraktik. Siapa kau yang bisa menghinaku? Aku tak bisa. Bagaimana dia? Dr. Susilo, bukannya sudah pensiun? Jadi, Anda Dr. Susilo, Dr. Agung Nusantara? Heru datang 3 kali. Sangat tulus. Aku tak bisa menolak. Heru, kau sangat peduli. Tuan Suryo, tak usah sungkan. Pak Suryo ini kepala bisnis utama Nusantara. Kalau dia celaka, ekonomi Nusantara bakal rugi besar. Menurutmu, sebagai rakyat, tak tega? Baik, saat ayah sadar, aku bersumpah, kau akan mendunia. Tuan Wali Kota datang. Tuan Wali Kota.
Tuan Wali Kota, kenapa ke sini? Tentu saja aku datang untuk sakit ayahmu. Ayo, biar aku kenalkan. Ini Dokter Sakti yang kutemukan untukmu. Dokter Sakti Rizky. Rizky Pratama? Kenapa ke sini? Apa maksudmu? Sudah undang aku. Kenapa cari orang lain? Terus cari anak kecil yang belum dewasa. Beraninya seorang pengemis berani menipu Tuan Wali Kota, mengaku Dokter Sakti. Hello, apa maksudmu? Tuan Suryo, Tuan Wali Kota, jangan tertipu orang ini. Dia tak tahu pengobatan. Tuan, tertipu dia. Kami dokter belajar pengobatan puluhan tahun, baru berani lawan maut. Anak kecil ini tak tahu pengobatan sama sekali. Kau kepala Rumah Sakit Nasional, Dr. Haryo? Ketahuiku, cepat pergi. Jangan sampai kau jadi bahan tertawaan. Berikan nasihat. Kau tak bisa obati ini. Tak pergi, reputasimu. Konyol, sungguh konyol. Aku sudah berlatih puluhan tahun. Hari ini malah dihina bocah belasan tahun. Pergi sana. Hari ini kalian harus lihat sendiri kemampuan Dokter Agung. Bawa jarum. Jarum ini pendek, 1 inci. Jarum ini tak cuma pendek, titiknya juga salah. Bocah, lebih baik kau diam. Dokter Haryo, kalau kau masih keras kepala, terus menusuk, pasien akan mati di tanganmu. Lihat baik-baik, ini akan buat kau mengakui. Hidup, hidup. Dokter Haryo sungguh Dokter Sakti. Terima kasih atas penyelamatan ayah. Dokter Haryo, terima sujud terima kasih. Bocah, apa yang mau kau katakan? 3, 2. Ayah! Ayah! Sebenarnya ada apa? Jantung Pak Suryo rusak, darah mundur. Kalau tak segera obati, Pak Suryo bisa pecah mati. Dokter Haryo, jelaskan padaku. Ini bukan salahku. Kalau ayahku terjadi apa-apa, kamu ikut mati bareng. Dia. Benar, dia. Saat aku berikan jarum, dia ganggu pikiranku. Jadi aku salah titik. Dia yang bunuh Pak Suryo. Dokter bodoh! Jangan fitnah. Pak Rizky sudah memperingatkan. Jarum salah. Tahu yang bunuh Pak Suryo. Tuan Wali Kota Rizky itu cuma sampah. Tak paham pengobatan Tuan. Terus bela dia. Apa maksud Tuan? Suryo muda. Dokter Susilo adalah Dokter Agung Nusantara. Kenapa bohong? Tuan Wali Kota, kalau tak beri penjelasan, nanti aku kumpulkan 4 keluarga dan turunkan Tuan dari kursi. Keluarga Setiawan, kau berani? Tak usah banyak bicara. Aku bisa obati Pak Suryo. Tapi aku punya satu syarat. Yaitu aku mau Heru menghujamkan kuku di kuburan Pratama. Rizky, jangan harap. Pratama pantas. Suryo muda. Hidup atau mati? Pak Suryo, tunggu kata-kata Anda. Kau benar bisa selamatkan ayahku? Tak percaya. Aku pergi saja. Baik, aku setuju. Heru, dengarkan baik-baik. Keluarga Setiawan selalu jujur. Kalau kau tak patuh, keluarga Hadi takkan ada lagi. Ini teknik jarum surya yang hilang ratusan tahun. Jarum apa? Kau bilang apa? Teknik jarum surya memulihkan nyawa teratas dari 4 jarum sakti. Hanya Dokter Agung yang bisa mempelajarinya. Aku pantas mati. Tak tahu Dokter Agung di sini. Aku pantas mati. Bangunlah. Ayah! Ayah! Gak mungkin. Ini pasti cahaya akhir. Dasar brengsek. Masih berani bicara kasar. Mengawal.
bawa dia pergi. Suryo muda. Pak Suryo ini pasti Dokter Susilo yang obati anak ini. Cuma ikut saja. Suryo muda. Jangan. Pak Suryo, gimana rasanya? Nyaman. Belum pernah senyaman ini. Meski begitu, saya pamit dulu. Dokter Sakti, kau obati aku. Tak mau hadiah apapun. Pak Suryo, lihat baik-baik. Ini Tuan Komandan Rizky. Tuan Komandan, Rizky, jika ada salah tadi, mohon maafkan wah. Dokter Agung Rizky, ternyata satu orang. Bapak Rizky, izinkan saya sujud. Tak perlu, sudah lama pensiun. Jika tak ada hal lain, saya pamit dulu. Sudah, Pak Suryo. Komandan Rizky tak kurang apapun. Tapi istri dia baru buka perusahaan. Sementara kekurangan dana, saya cukup sampai sini. Aku paham. Kakek pulang kali ini sudah nggak suka sama kita. Kalau Putri Ayu dan suaminya bisa manfaatkan kakek, kita harus terus hidup di bawah kendali mereka. Ayah, Rizky belum pulang. Kita tunggu kabar dulu. Dia bisa apa? Dasar sampah yang baru pulang. Beraninya buat kakek luluh. Cuma karena cinta. Putri, jangan terlalu bodoh. Benar, kalau bukan dia, kakek sampai sekarang sudah menyerahkan posisi ayah. Melati, jangan keras kepala. Tuan Muda Wijaya selalu menyukaimu. Ayo cari kakek, bicarakan soal menikah lagi. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Ayah, kita bahas kabar baik. Mau minta keputusan, Ayah. Kek. Kabar baik apa? Melete hamil. Aduh, Ayah. Ini kabar baik apa? Ini bukan kabar baik. Jadi, apa yang kabar baik? Jangan-jangan kamu hamil adik Melati. Aduh, Ayah. Kok ngomong gitu? Aku dan Yuni sudah bahas. Hari ini Melati nikah lagi sama Tuan Muda. Biar enggak bareng Rizky si sampah itu. Biar enggak dicibir. Wajah kakek juga enggak malu kan? Gak mungkin. Aku cuma mau Rizky. Hidupku cuma untuk dia. Mati pun gak mau nikah lagi. Mau nikahi Tuan Muda mana? Ceritakan. Ayah, Tuan Muda keluarga Wijaya. Kayaknya cocok. Meski agak selingkuh. Tapi Sinta kita juga bukan gadis suci, kan? Coba pikir. Kalau kita kawin laku sama Wijaya, bantuannya bakal luar biasa. Kamu juga berpikir begitu? Kakek, waktu aku dan Rizky... Siapa suruh kamu bicara? Sudah beritahu Wijaya? Belum. Asal kakek setuju, aku langsung pergi bicara ke Wijaya. Ayah, mau apa? Kamu nggak setuju sama keputusanku. Kakek kenapa marah? Siapa yang buat kakek kesal? Meski aku nggak suka Pratama, tapi janji kakek harus ditegakkan. Mana mungkin dengan bicara saja bisa ubah keputusanku? Janji kakek anggap segan. Ibu, barangmu tadi jatuh. Balikin! Kakek, menurutmu aku harus balikin ini ke ibu atau baca buat semua dengar? Berani kamu! Di sini tak ada orang asing. Kepada Yuni, istri Tirta. Hendra Wijaya, kepala keluarga Wijaya. Jika putri utama Melati diberikan sebagai selir anakku dan melayani kami berdua, keluarga Wijaya akan keluarkan semua sumber daya bantu Tirta merebut kedudukan kepala keluarga. Dan hajar Rizky Pratama. Ibu begitu tergesa-gesa jadi ibu keluarga. Suruh aku jadi selir. Bagus. Benar-benar anak dan menantuku yang baik. Meski kalian tak pantas jadi orang tua, tapi demi Melati, aku tetap hormati kalian dan berusaha keras. Tapi kalian berulang kali mau habisi aku. Kau! Siapkan hadiah ucapan. Kirim ke keluarga Wijaya. Ingat, harus serahkan langsung ke Pak Hendra. Mau habisi aku? Silakan.
Ini bukan... Pak Leluhur, jangan banyak bicara. Baik. Rizky, hadiah untuk Wijaya sudah siap. Iya. Ayo pergi. Ini Bayu Ksatria. Apa? Kamu pasti salah lihat. Rizky si sampah ini mana mungkin kenal Bayu penjaga kota. Mungkin aku salah lihat. Dia cuma cari alasan. Si miskin ini mana mungkin. Usulan pernikahan keluarga Wijaya diterima keluarga Melati. Ini dari keluarga Melati. Hadiah pertunangan untuk Wijaya. Cepat beritahu kepala keluarga Wijaya keluar menyambut. Keluarga Melati juga minta kepala keluarga datang. Kepala keluarga sibuk, tak ada waktu. Taruh di sini, cepat pergi. Tapi atasku, pemerintah harus serahkan ke kepala Wijaya. Menurutmu gimana? Aku dengar keluarga kalian cuma kasih barang bekas. Anjing liar jangan di sini. Aku tanya lagi, bisa nggak? Bisa. Cepat lapor kepala keluarga. Kenapa? Sudah sadar? Bayu. Tutup pintunya. Cepat tutup! Gimana? Ini khusus untukmu. Pisau hipnotis khusus pada. Bisa buatmu gatal 49 hari. Racun menyebar sampai mati. Kamu puas? Kamu Rizky Pratama? Dasar brengsek, berani sentuh aku. Dengar ya, kalian berdua tamat. Rizky. Orang jahat harus dihajar orang jahat. Bos, barang sudah sampai ke tangan kepala Wijaya. Lihat. Bos Bayu Ksatria, kamu Komandan Rizky. Aduh. Perlu aku ajari cara diam, hah? Aku yang panggil ayahmu? Atau kamu panggil sendiri? Jangan sentuh dia. Bagus, ayah dan anak. Wanita yang disukai sedia dibagikan ke ayah kandungmu. Aku mau lihat ayahmu. Bagaimana menilai anakmu? Bayu, kurung dia. Katakan kepala Wijaya, kalau aku tunggu 1 detik, ku putus 1 jari anaknya. Aku salah, aku mengaku. Aku salah. Sudah, kita pulang dulu. Bilang saja, Tuan Surya, si Pratama brengsek itu kembali. Dulu kita habisi seluruh keluarganya, tapi dia berhasil kabur. Rizky Pratama. Dia sembunyi sekian lama, akhirnya muncul juga. Tuan Surya, Gebia, dia cuma pengemis brengsek. Gebia, tak usah Tuan turun tangan. Keluarga Santoso, jari saja bisa hancurkannya. Ku dengar Rizky Pratama jago cari wanita kaya. Belakangan ini malah nikahi wanita paling cantik kota raya, Putri Ayu Melati. Kenapa? Kamu tertarik? Benar. Ini ku dengar mereka buka perusahaan bernama Gemilang. Benar. Kita serang Gemilang dulu. Sudah beda sekarang. Sekarang, keluarga Santoso salah satu dari 4 besar. Banyak yang awasi kalian. Jangan nekat. Paham? Tenang saja, Tuan Surya. Rizky Pratama. Semoga tak mati cepat. Dia anak terakhir Pratama. Mati, mainannya habis. Kamu siapa? Kamu itu istri Rizky Pratama, Putri Ayu Melati. Perusahaanmu tak punya izin, jadi segera ditutup. Tak punya izin? Tak mungkin. Pasti ada salah paham di sini. Aku bilang tak lengkap, ya tak lengkap. Kamu siapa? Berani tanya aku? Gak bisa.
Tak boleh tambah beban Rizky lagi. Aku telepon kamar dagang. Tak ada waktu dengarkan omong kosongmu. Ayo! Ini penutupan tanpa alasan. Aku bisa gugat kamu. Gugat aku? Perusahaanmu sendiri tak bisa lindungi. Apa yang kamu gugat? Hah? Ibu kenapa kesini? Halo Pak Datang, perusahaanmu pasti kau rusak. Kau tak cocok punya perusahaan. Cuma mau mesra dengan Rizky. Sekarang perusahaanmu sudah ditutup. Dia bisa bantu apa? Siapa bilang aku tak bisa bantu? Kok kamu kesini? Cuma buka blokir perusahaan. Cuma telepon saja. Cuma telepon saja. Kamu memang sombong. Kamu tahu aku siapa? Siapa kamu? Kenapa harus aku tahu? Diam, ini Tuan Muda Santoso. Statusnya jauh lebih tinggi. Jangan sampai kau ganggu dia. Keluarga Santoso itu siapa? Berhak apa blokir perusahaan kami? Tenang saja. Kemarin aku makan dengan ketua kamar dagang. Nanti aku telepon dia. Perusahaan langsung dibuka. Mulutmu lagi ngawur. Ketua kamar dagang? Aku juga kenal dia. Dia sakit di rumah, masih bisa makan bareng. Mungkin cuma minum obat. Kamu minum obat berlebihan? Kau berani telepon juga? Jaga anjing kamar dagangmu. Kamu ngomongin siapa? Perbaiki sendiri barang yang kau rusak. Kalau tak bisa, bayar 10 kali lipat. Ku beri muka. Kau tak mau, mana sok-sokan. Oke, lanjut rusak. Hancurkan! Yang ganggu kerja dianggap melawan. Pukul! Tunggu dulu. Pas banget asisten Pak Lestari datang. Dia itu. Kalian cepat juga ya. Rizky Pratama, masih sok-sokan ya? Kamu ini bisa telepon asisten ketua. Kamar dagang, kok ada sampah kayak kamu? Asisten Pak Lestari, apa maksudmu? Maaf Bapak Rizky. Nona Melati, sebagai kompensasi, kami putuskan perusahaan Anda masuk dalam daftar prioritas bantuan. Prioritas apa sih? Asisten Pak Lestari, perusahaan ini tak lengkap. Malah kekerasan ke pejabat hukum. Asisten Pak Lestari, salah orang. Bagus Santoso, kamu penyalahguna wewenang. Kau dipecat dari semua jabatan. Hah? Kenapa? Soalnya kau lakukan hal yang tak boleh dan menyinggung orang yang tak boleh disinggung. Kamu juga. Apa hubunganmu dengan Bagus? Aku gak kenal dia. Aku ini Ibu Melati. Aku cuma mampir ke kantor putriku. Nona Melati. Cuma telepon saja, Bagus langsung dipecat. Apa dia orang penting? Mana mungkin. Bagus menyinggung asisten Pak Lestari. Dia sengaja membalaskannya. Makanya kuota bantuannya diberikan ke Melati. Yang penting kuota bantuannya. Itu susah sekali didapat. Kita harus cari cara jadi investor di perusahaan Melati. Sayang, bukannya kau suruh Melati tutup perusahaan? Aduh, itu dulu. Sekarang dia sumber rezekiku. Udah, kau gak usah urus. Cepat pulang dulu. Aku ada cara biar dia kasih saham perusahaan. Tak bagus. Tak bisa urus anak yatim. Harus kutebus kau. Ayah! Siapa tahu dia dekat ketua besar. Ayah harus balas dendam. Rizky Pratama. Dekat ketua besar jadi sombong. Bandingkan dengan keluarga Santoso. Dia tak sebanding. Pratama bodoh harus dihapus. Benar, harus dihapus. Aduh, kepalaku sakit. Kamu kenapa? Kalau nggak begini, kamu nggak bakal pulang kan? Gimana badanmu? Jangan lupa asalmu. Perusahaanmu sudah besar. Keluarga jadi diabaikan. Ayah, maksud ayah apa? Angkat aku dan ayah ke perusahaanmu. Jadi pejabat tinggi. Gaji miliaran saja cukup. Nanti saat itu juga
Jual sahamnya ke kami murah. Kita kan satu keluarga. Jangan berulah. Jabatan ini penting. Aku harus pulang. Bicara sama Rizky dulu. Melati, keluarga Melati. Karena Rizky itu sudah menderita banyak. Perusahaan ini milikmu. Suruh orang masuk, cukup kau beritahu saja. Tapi... Aduh, hidup ini gak ada artinya. Putri yang sudah nikah, sudah jadi orang Pratama. Aduh, kepalaku sakit sekali. Aduh, Ibu. Melati, aku besarkan kamu. Aku juga sudah berjuang. Minta jabatan pun tak bisa. Kau mau aku sujud padamu? Ibu, ini paksa aku kan? Tirta, sujudlah. Tirta, sujudlah. Ayah, bangunlah. Kalau tak sujud, takkan bangun. Kalau Melati tak selamat, aku juga takkan hidup. Aduh, putri yang sudah kuasuh sudah jadi milik orang lain. Aduh, aku tak bisa hidup lagi. Baik, aku setuju. Ayah, bangunlah. Melati, kau setuju atur kami wakil direktur atau direktur utama? Soal jabatan, tunggu aku bahas dulu. Baru beri jawaban. Aduh, asal setuju saja. Kita satu keluarga. Masa Melati tega kejam sama kita? Apa? Ayah ibumu mau ke kantor? Iya. Melati, apa kau lupa cara mereka sama kau? Rizky, tapi mereka orang tuaku. Kau paham aku kan? Kalau mereka mau datang, biar saja mereka datang. Melati ditipu Rizky itu sampai pusing-pusing. Jangan lihat dia dapat investasi, nanti dia akan sadar. Tanpa modal dan koneksi, bisnisnya takkan berkembang. Ayah, ini ada proyek baru lagi. Heru Muda sudah dapat lokasi kawasan pengembangan ini, koneksi kelas atas. Benarkah? Sayangnya, proyek kawasan pengembangan ini terlalu besar. Uang lancar kita tak cukup. Sepertinya harus bagi hasil dengan orang lain. Berapa kira-kira keuntungan kita? 1/10. Ayah. Jadi proyek ini... Keluarga kita bisa ikutkah? Secara aturan, info ini tak boleh disebarkan. Ini menyulitkan saya. Melati, pasti akan tinggalkan Rizky si sampah itu. Kita kan satu keluarga. Benar, kita satu keluarga. Jangan sampai orang lain yang dapat, kan? Tapi uang kita belum siap. Rumah ini bagus sekali. Harusnya bisa gadai banyak. Ini. Tenang saja. Aku Heru yang tangguh. Anda pasti takkan rugi. Tunggu proyek selesai. 10 rumah pun balik modal. Oke, kita investasi. Sepertinya masih kurang. Kali ini harus miliaran. Baru bisa ikut tender. Aku cari pinjaman dari kerabat. Bayar hutan! Bayar hutan! Melati, Yuni, keluarlah kalian! Melati, gimana ini? Penagih hutang datang ke rumah. Ibu, sudah kubilang, tak ada rezeki nomplok. Tak bisa salahkan ibu saja. Dia juga mau cari uang buat keluarga. Siapa tahu Heru orang macam ini. Rizky sudah memperingatkan kalian, tapi kalian tak mau dengar. Kok malah mengatur aku? Sekarang ada berapa di rekening perusahaan? Sudah kalian investasikan ke tanah itu. Aduh, ini salahku. Aku mau lompat dari atas. Sudahlah, gimana? Putri, cuma ada satu cara. Gadai saham perusahaan ke mereka. Baik, lakukan itu. Tapi perusahaan ini hasil jerih payahku. Cepat suruh Rizky antar dokumen saham ke sini. Kalau tidak, aku lompat dari sini. Baik, biar aku bilang... Halo?
Rizky, cepat bawa dokumen saham ke kantor. Kau tak apa-apa. Tak sempat jelaskan, cepat datang. Bayar utang. Dia keluar. Mau uang? Kasih jalan. Rizky. Perusahaan ini berjalan lancar. Kenapa tiba-tiba gadai? Rizky, kami tak dengar saranmu. Semua uang kami taruh di Tanah Heru. Ngapain ketawa? Melati lagi panik, kau malah senang. Menantu baik, keluarga dalam musibah. Harusnya kamu cari cara. Kita semua akan kaya. Kaya? Rumah turunan kita sudah dijual. Masih ada tanah itu kan? Kaya? Kok sudah gila ya? Cuma karena tanah itu, kita utang luar negeri banyak. Tanah itu batal segera jadi kawasan pengembangan baru. Sekarang Heru kabur, kita jadi investor terbesar. Kawasan pengembangan, kau tahu dari mana? Dengar dari teman yang terpercaya. Jangan tahu saja. Kalau ketua utama terbongkar, tak enak kalau dia dipecat. Sudah gawat, kamu masih banyak omong. Cepat kawal orang-orang ini. Semua tenang dulu, dengar aku. Pengkhianat lagi. Keluarga kamu penipu. Jangan omong, bayar utang. Rencana tetap berjalan. Segera ada kabar. Turun. Ngomong kosong. Serahkan uangnya. Gak ada uang. Turun sekarang juga. Demi nama pribadiku, aku jamin kata-kataku tadi benar. Kamu siapa sih? Gak bayar, perusahaanmu gak bakal bisa buka lagi. Maaf semuanya, saat ini kami tak mampu keluarkan uang sebanyak itu. Tapi kami bisa ganti hutang dengan saham. Siapa peduli sahammu? Perusahaanmu hampir bangkrut. Kalian dan perusahaan Hadi menipu miliaran. Sekarang gak ada uang, siapa percaya? Kami bisa kasih semua buktinya. Kita semua kerabat, percayalah. Gak bayar, mana ada kerabat. Gak ada uang, jual darahmu. Jual ginjal, jual organmu. Mati, kamu pikir mereka bakal beneran lakukan? Hah? Berani juga kau bicara. Kau kira di kota raya tak ada hukum? Hukum bilang, hutang harus dibayar. Diam! Mau uang ya? Bawa semua kontraknya. Aku beli semua. Dasar tak tahu diri, jangan tambah masalah. Rizky, aku salah menilai. Harusnya aku bebaskan sendiri. Aku tak mau kau ikut menderita. Percayalah, biar aku urus. Cuma suami pengantin masih berani sok-sokan. Mau nunda waktu ya? Mau uang? Diam! Kau yang paling banyak omong. Ayo, minta maaf ke istriku. 1 kalimat, 1 juta. Rizky, ini bisa. Tenang saja. Dia terlihat tegas. Tak seperti bohong. Kalau dia bohong, ku hajar dia. Minta maaf ya. Keponakanku, paman minta maaf. Kalau paman menggantikan ibumu mengatur kau lebih ketat, tak akan jadi anak yang tega hianati keluargamu. Dia main tangan. Dasar pengecut, tak jujur, malah main tangan. 1 tamparan, 1 juta. Hadiah untuk kalian. Gak bisa bantu, ya sudah. Kamu malah berani pukul orang. Orang yang mulutnya kotor begini, tiap ketemu, pasti ku tampar. Ucapan manis saja. Lihat saja bagaimana kau selesaikan hari ini. Kalau aku berani lakukan, pasti aku siap tanggung. Aku kasih jalan. Bawa Melati, kerja bayar utang. Jangan tarik, kita ikut. Tanda tangan di kontrak ini, uang langsung masuk. Kau yakin tak menyesal? Kalau menyesal, aku titumu. Oke. $200 juta masuk. Wah, beneran masuk. Rizky, demi gengsi, uang tabungan pun kau keluarkan. Ibu, jangan bicara lagi. Rizky, maaf kau ikut terseret. Kita suami istri satu hati. Tak usah banyak bicara. Ini sudah seharusnya. Lagian, penerima manfaat akhirnya aku. Jangan salahkan aku, tak ingatkan. Anak muda, kau tahu apa itu uang masuk kantong? 200 juta tuh kertas. Tuh mesan. Investasi itu tak menentu. Cuma kalian yang tak pandai lihat. Jangan banyak omong. Kontrak sudah kau dapat. Kasih uangnya. $2.000 juta, beli kontrakku. Jangan nyerobot, lihat antrian. Aku ini mertuanya. Siapa yang bisa duluan? Ibu, kok cuma mikirin diri sendiri? Ini tugasnya sebagai menantu. Lagian, dia bilang tanah ini bakal naik. Aku kasih tanah ini padanya. Dia harus berterima kasih. Sayang,
Tanah ini kita nggak jual dulu. Kalau kata Rizky benar. Dia bodoh atau kamu? Benar ya, jangan dikutim. Anakmu yang rugi. Rizky, bayar. Kau benar mau beli? Masa bohong? Uangnya tentu saja buat keluarga sendiri. Sekarang baru ingat keluarga. Semoga kau tak menyesal. Siapa menyesal, dia bodoh. 2.000 juta ini akhirnya aman juga. Wah, Keluarga kalian, jangan-jangan lagi acting. Mau tipu kita jual kontrak. Baik, sekarang aku serius. Tiap aku beli 1 kontrak, potong 1%. Semakin lambat kalian jual, uangnya semakin sedikit. Beli punyaku, bayar sekarang. Rizky, benarkah tanah itu masuk kawasan pengembangan? Tenang saja. Wah, kalian masih punya muka datang ke sini. Bukannya ini Rizky Pratama yang investasi tanah rongsokan? Ayo pergi. Tenang saja. Nanti saat hasilnya diumumkan, mereka pasti diam. Aduh sayang, kenapa harus sembunyi? Putrimu itu otaknya ada masalah. Kalau ikut dia, pasti bakal malu. Semuanya, kawasan pengembangan sudah dikonfirmasi. Biar saya umumkan. Ya pasti Desa Harapan kan? Hei, Rizky muda, habis banyak uang beli tanah itu apalagi tunggu Moki aja. Rizky muda, nanti kontrakmu jadi kertas bekas. Jangan nangis di pundak Sinta. Berisik. Kawasan pengembangan utama kali ini Desa Harapan. Wah, benar Desa Harapan. Rizky, kamu kok bisa tahu? Ini Rizky Pratama, kembalikan tanahku. Ibu, apa ini? Jelas-jelas ibu yang mau jual tanah itu ke Rizky. Jual? Apa jualnya? Aku ditipu kalian suami istri ini. Kalau bukan begitu, tempat sebaik ini, mana mungkin aku jual? Oke, jelaskan saja bagaimana aku menipumu. Kamu tahu, Desa Harapan akan jadi kawasan pengembangan. Ini bukan penipuan apalagi. Soal Desa Harapan, sudah kubilang kau. Tapi kau tak percaya dan ambil uang 200 miliar. Kau masih ingat? Jangan beda omong. Kalau tanah itu tak kau kembalikan, aku takkan segan. Benar. kembalikan tanahku. Kembalikan. Kembalikan? Boleh juga. Tapi 200 miliar itu harus kau kembalikan utuh. Kembalikan saja. Sudah dapat tanah itu. Mana perlu 200 miliar? Wali kota, sepertinya masih ada yang mau diumumkan kan? Benar. Aku lupa satu hal. Desa Harapan memang kawasan pengembangan. Tapi pembangunannya 10 tahun lagi. 10 tahun? Menantu baik, bisakah kau beli tanah ini lagi? Menantu baik, kita harus bahas dulu. Bapak Lestari, Anda belum tahu di kantor. Yang wawancara di kantor kita sudah penuh sampai tak muat berdiri. Kenapa banyak sekali? Aku juga nggak tahu. Mereka dulu semua elit luar. Dulu susah sekali merekrut mereka. Ini jelas-jelas kabar baik, Bapak. Kenapa masih cemberut? Posisi lain tak masalah. Tapi inti riset perusahaan, aku tak bisa temukan. Kenapa ke sini? Aku ini dengar kamu kurang tenaga. Aku sebagai ipar pasti harus menolong. Kamu bikin investasi kami gagal. Belum kubalas dendamnya. Bisnis itu tak menentu. Aku juga rugi banyak. Tapi hari ini aku datang buat rekomendasikan orang hebat. Dia pemalu. Kau harus temui sendiri. Kalau dia memang hebat, aku bisa temui dia sendiri. Oke, kalau mau, aku atur jam 7 malam. Oke. Salan, aku mau lihat kalau kau kotor, apa Rizky masih cinta padamu? Bapak Lestari, harus kasih tahu Bapak Rizky. Gak usah, dia sibuk.
Aku bisa sendiri. Pergilah. Baik. Tenang saja, aku cuma ketemu Harto buat lihat rekomendasinya. Bagus Muda, kenapa di sini? Wah, Nona Melati akhirnya datang juga. Maaf, Bagus Muda. Mungkin aku salah kamar. Bukannya kamu datang untuk kerjasama? Peneliti obat selalu langka di dunia. Tapi aku bagus, kebetulan kenal. Di Inggris, para ilmuwan riset obat terkemuka. Nona Melati. Nggak mau bahas kerjasama. Bagus Muda. Bicara saja langsung. Kamu mau bahas kerjasama gimana? Aku nggak minum. Cara kerjasama gampang. Asalkan kamu main denganku, orangnya akan kuberi. Oke, aku main dadu sama kamu. Melati, jangan pura-pura bodoh. Yang ku maksud main denganku malam ini. Ngerti? Gak mungkin. Pura-pura gadis polos, kalau nggak tidur sama cowok, mana bisa dapat info kawasan pengembangan Desa Harapan? Tidur sama orang lain, nggak mau sama aku. Apa kau merasa pusing dan kaki tangan lemah? Tak cuma arak, air pun kutaburi obat. Bagus Muda, tolong lepaskan aku. Lepaskan? Tentu saja, asal kau buat aku senang. Apapun juga boleh. Bagus Muda, lepaskan. Mohon padaku, lanjut minta. Makin kau minta, aku makin panas. Mati pun, aku harus puas. Rizky Pratama, aku belum cari kau. Kau malah datang sendiri. Rizky. Sudah aman. Pengawal, bunuh dia. Tangan mana? Aku Bagus Muda Kota Raya. Kau tak boleh sentuh aku. Tangan mana? Aku punya latar belakang. Kalau kau sentuh aku, keluarga Melati takkan bisa lindungi kau. Berarti dua tangan. Aku mau kau mati. Ayah, cepet tolong. Si brengsek ini mau bunuh aku. Ayah! Biar kulihat siapa yang buta begini berani lawan Santoso. Harus hormati kau. Jangan pergi. Biar ku binasakan kau. Belum puas pukul aku? Kalau tak bisa jaga alat ini, jangan pakai saja. Anakku, ini siapa pelakunya? Rizky, aku cuma mau mainin ceweknya. Mau kena marah. Tak sangka, dia datang cepat. Lalu bagaimana? Ayah, keluarga Santoso. Takkan ada keturunan. Ayah! Rizky! Aku mau bunuh kau. Halo,
Komandan Rizky, ada masalah. Rumah leluhur orang tua Anda bakal dilelang. Keterlaluan. Siapa pelakunya? Surya Adiputra. Dia diam-diam beli kamar pengelola tanah, lalu paksa beli rumah leluhur Pratama. Surya, kau pantas mati. Aku pergi ke lelang sekarang. Siapkan 100 triliun tunai. Hanya hadiah kecil, mohon terima. Rumah leluhur Pratama tak seharga itu, mohon beri kesempatan. Kenapa mukamu serius? Kau malu padaku ya? Apa kau bilang? Kau wanita tercintaku. Aku tahu, kau lakukan demi aku. Kalau orang lain, meski mohon, kau takkan mau. Untung kau masih punya hati. Ternyata Tuan Surya. Lama tak jumpa. Tuan Surya tetap gagah. Makin muda saja. Ini siapa? Uta. Bukannya ini simpanan melati Rizky Pratama? Kenapa rumah leluhurmu pun hilang? Jangan-jangan kau kurang pandai menjilat? Surya, lebih baik kau diam. Jangan bicara sembarangan. Siapa sih anak muda ini? Berani banget ngomong sama Tuan Surya. Aku juga nggak tahu. Semua, izinkan aku ingatkan. Dia orang terkenal di Kota Raya. Anak haram Pratama. Penulis wanita. Rizky Pratama. Ternyata dari Pratama. Pantasnya nggak tahu sopan santun. Sama kayak orang tuanya yang sudah mati. Dasar rendahan. Minta maaf ke keluargaku. Berani sekali. Berani main tangan di lelang. Pengawal, usir Rizky dari sini. Cabut hak lelangnya. Sudahlah, Rizky, tenanglah. Demi rumah leluhur. Urusan hari ini, aku Rizky Pratama ingat. Budaya Pratama. Akhirnya aku tahu juga. Baiklah, tak usah lama-lama. Sampai jumpa di lelang. Para tamu, maaf lama tunggu. Fajar, aku nyatakan lelang hari ini. Gimini, dimulai. Lelang hari ini yang pertama ditawarkan, rumah tradisional di pusat kota. Rumah ini punya sejarah penting, pernah milik keluarga Pratama. Semua yang hadir hari ini bisa ikut tawar rumah ini, hidupkan kembali kemegahan rumah mewah Kota Raya. Luas tanahnya 1.500 meter persegi, harga dasar 100 miliar. Tiap penawaran minimal 10 miliar. Aku nyatakan, tawar dimulai. Taman seluas 1.500 meter persegi, harga dasar 100 miliar. Tiap penawaran minimal 10 miliar. Aku nyatakan, lelang dimulai. 150 million. 200 miliar. Kok bisa naik segitu? Cuma rumah tua doang. Pasti ada yang main-main. 300 miliar. 300 miliar? Mana mungkin? Aku sudah cari tahu. Saat Pratama beli rumah ini, cuma 30 miliar. Rizky, gimana ini? Rizky, kamu udah kayak apa? Mau ambil rumah ini? Mimpi. Tuan Surya, hebat. 300 miliar 1, 300 miliar 2. Ada lagi? Rizky, kalau kamu mau, aku bisa pinjam uang. Tenang, cuma 300 miliar. Uang segitu, aku tak perlu keluarkan asetku. 500 miliar. 500 miliar. Rizky tawar 500 miliar. 500 miliar 1, 500 miliar 2. Tunggu dulu. Ibu, kenapa kesini? Rizky, uangnya dari mana? Apa kamu curi uang perusahaan kita? Dasar penipu. Ibu salah paham. Rizky tak pernah pakai uangku. Mati? Kau masih putriku? Pria ini mencuri uang perusahaan. Kau malah bela dia? Sudah kuduga, dasar pria matre. Mana mungkin keluarkan 500 miliar, ternyata mencuri uang perusahaan. Surya, urusan kami, tak usah kau campuri. Lagian, uangku dari tabunganku. Hah, lucu sekali. Siapa yang kasih uangmu? Seperti yang ku tahu, sejak keluarga Pratama jatuh, dia hidup dari mengemis.
sekarang juga tak punya kerja tetap. Aku meragukan Rizky bisa ikut tawar. Aku minta panitia cek aset Rizky sekarang juga. Bapak Rizky, menurut aturan lelang, peserta boleh meminta cek aset. Demi keadilan lelang, tolong kerjasama. Pakai punyaku boleh? Maaf, hanya rekening pribadi peserta yang bisa diverifikasi. Rizky berani tawar. Gak bisa bayar. Sudah sekian lama, kau tetap saja sampah. Surya, tenang saja. Nanti kau yang malu. Cepat cek asetku. Apa? Kartu emas Nusantara? Di dunia cuma 3. Kenapa kau punya? Gak mungkin. Dasar sampah. Mana bisa punya kartu emas Nusantara? Wali kota cuma punya 1. Dasar sampah. Kenapa dia bisa? Pasti palsu. Benar. Pasti palsu. Kalau ini kartu emas Nusantara, aku langsung sujud dan suap. Panggil ayah! Surya, jangan panggil ayah. Kalau anakku kayakmu, aku lebih mau mati saja. Wali kota, benar atau palsu, cek saja. Oh, benar. Cek saldo. Ku bilang kan palsu. Rizky, menurutku sandiwara ini sudah berakhir. Wali kota, tolong usir mereka. Bapak Rizky, verifikasi gagal. Silakan keluar. Kalau tidak, aku panggil keamanan. Rizky, aku akan tawarkan rumah nenekmu. Lalu bangun toilet di sana. Biar keluarga Pratama jadi benalu. Hasil verifikasi berhasil. Saldo kartu. Verifikasi berhasil. Saldo kartu tak terbatas. Gak mungkin. Pasti mesinnya rusak. Harus dicek lagi. Tuan Wali Kota datang. Gak usah cek, aku jamin. Kartu ini milik Rizky Pratama. Tuan Rizky. Tuan Wali Kota datang langsung. Kehormatan besar ini. Tuan Wali Kota bela orang sampah ini? Rizky Pratama ini dari latar belakang apa? Tuan Rizky, aku terlambat. Kau sudah berusaha. Sial, Rizky Pratama ini ternyata sudah suap Tuan Wali Kota. Cahyo terima suap. Kembali ke kota kerajaan. Aku harus gabung dengan keluarga lain untuk gugat dia. 500 miliar sekali, 500 miliar 2 kali, 500 miliar 3 kali. Terjual. Selamat, Tuan Rizky Pratama. Rumah leluhur kembali. Mati, kamu. Ini hakmu. Aku suka menaklukkan. Bukan ditaklukkan. Kakek, gawat, ada bencana. Ada apa? Rizky si sampah itu menghina Santoso. Sekarang Santoso menuntut keluarga Melati. Apa? Sebenarnya ada apa? Tadi aku telepon Bagus. Kata dia, kalau Rizky tak sujud minta maaf hari ini, dia akan musnahkan keluarga Melati. Rizky sih, sampah yang cuma buat masalah. Santoso bisa dia ganggu. Benar-benar bencana. Kakek, Santoso sangat kuasa. Kami tak bisa lawan. Sekarang bagaimana? Cepat pergi. Panggil keluarga paman kedua. Baik. Rizky, dasar brengsek. Kau tahu, kau singgung siapa? Hah? Kau mau mati? Jangan bawa-bawa keluarga Melati. Kakak ipar, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Iya, Hero. Ada apa? Kenapa buru-buru panggil kita? Tanya saja menantumu itu bagaimana cara menyinggung kepala Santoso. Apa? Singgung kepala Santoso? Rizky, kok bisa kau singgung Santoso? Anaknya menindasmu. Ku buat dia mandul. Apa? Kok kau tega berbuat kejam gitu? Keluarga Santoso bukan yang bisa kita singgung. Cuma Santoso. Biar aku urus sendiri.
Kau mau bagaimana? Punya apa kau urusnya? Gimana aku urus? Tak usah kau pikirkan. Nanti kau tahu sendiri. Tak usah pikirkan. Kau singgung Santoso. Santoso marah padaku. Asal Santoso bicara, keluarga Melati tamat. Rizky, dasar pembawa sial. Aku tahu kau takkan tenang. Sekarang kau rusak semua kita. Kau senang kan? Cukup. Berisik apa? Kau, cepat cerai dengannya. Hanya dengan pisah dengannya, baru kita aman. Benar, harus cerai. Begini, keluarga Melati bisa aman. Kami dukung cerai. Masalahmu, selesaikan sendiri. Jangan bawa-bawa kami. Betul, cepat cerai saja. Bikin masalah begini. Apa hakmu tetap di samping Melati? Apa pendapatmu? Aku hormati pilihannya. Kenapa? Kenapa tak dengar kata-kataku? Kenapa tak nikmati hidup yang tenang, malah lawan keluarga Santoso? Keluarga Melati ikut terseret. Kau mau aku bagaimana? Baik, aku mengerti. Aku belum selesai bicara. Aku pilih hadapi kesulitan bersama suamiku. Agar keluarga Melati aman, aku putuskan semua hubungan dengan keluarga Melati. Melati, kamu bilang apa? Kamu gila. Demi pria tak berguna itu, kamu mau putus hubungan? Tak boleh, aku gak setuju. Hari ini harus cerai sama dia. Enggak, aku gak mau cerai. Kalau memang mau cerai, kenapa tak tunggu 6 tahun? Kakek. Kalau kakek mau putus hubungan denganku, usir aku dari keluarga Melati. Kakek, jangan ragu. Cepat putuskan. Dia sudah bilang begitu. Usir saja dia. Penting keluarga Melati aman. Masalah ini akan kuatasi. Jangan khawatirkan keluarga Melati. Tak perlu. Usir Melati dari keluarga Melati. Kau bilang takkan terseret. Ya takkan. Kau pikir kau masih Tuan Muda Pratama? Dasar sampah yang cuma bisa hidup dari istri. Rizky, beraninya kau mengkritik putusan kakek. Kau pikir kau siapa? Aku resmi nyatakan, Melati dikusir dari keluarga. Tak boleh kembali. Rama, sebarkan kabar ini. Jangan biarkan dia rusak keluarga Melati. Baik. Rizky, Melati, masalah kalian sendiri. Selesaikan sendiri. Putriku, cepat minta maaf ke kakek. Nanti ibu cariin suami yang lebih baik. Dasar tak berguna. Dia tak bisa lindungi istri sendiri. Buat apa kau mau dia? Baik. Kuharap kalian tak menyesal putusan hari ini. Menyesal? Tak mungkin. Melati, tenanglah. Aku sudah bersumpah. Aku akan baik padamu seumur hidup. Aku percaya. Aku selalu percaya kata-katamu. Baiklah. Hubungan sudah putus. Sekarang kita urus hal lain. Rama, panggil semua orang keluar. Tangkap Rizky sekarang juga. Dengar? Keluarlah semua. Kakek, kalian mau apa? Mau apa? Tentu saja menangkap Rizky ke keluarga Santoso. Minta maaf. Kita sudah putus hubungan dengan keluarga Melati kan? Kenapa? Untuk berjaga-jaga. Santoso sangat kuat. Harus tangkap dia minta maaf. Biar keluarga Melati aman. Kakek, kalian mau apa? Melati, jangan keras kepala lagi. Apa? Kamu mau ikut mati bareng dia? Kalau mau tangkap Rizky, tangkap aku juga. Cuma keluarga Santoso kecil. Lihat saja kalian ketakutan. Aku ikut kalian. Biar kalian lihat bagaimana cara aku selesaikan. Rizky, jangan pergi. Tenang saja, aku bisa atasi. Aku ikut kamu. Kamu? Kenapa aku punya anak durhaka begini? Aku sudah lama tahu dia tak tahu balas budi. Kalau begitu, ayo pergi. Lina Nandana,
Bayu hantu, Pak Hendra, penjahat terkenal di kota raya, ternyata anggota keluarga Santoso. Pak Santoso, Rizky Pratama sudah kami bawa ke sini. Balas dendammu, adukan gugatmu. Tapi hal ini tak ada hubungan dengan keluarga Melati. Benar. Pasangan itu sudah kami usir dari rumah. Mohon, jangan salahkan keluarga Melati. Bagus, kerjaan kalian sangat memuaskanku. Senang saja. Lihat saja apa senjatamu melawanku. Bagus Santoso, ini kesempatan terakhirmu. Berlutut, minta ampun. Kalian semua dengar? Dia suruh aku berlutut padanya. Kalian pikir kami tak tahu latar belakangmu? Latar belakangku? Kalau kalian tahu, kenapa aku masih berani begini? Rizky, gimana ini? Tenang saja. Kau pasti mati hari ini. Betul. Untung kami cepat putus hubungan. Kalau tidak, sampai keluarga Melati pasti ikut celaka. Kau terlalu polos. Berani lawan aku. Kekuatan Santoso tak bisa kau bayangkan. Aku menyarankan jangan cari mati. Aku juga kasih kau kesempatan. Berlutut sekarang. Merangkak di sini. Kuberi kau hidup. Kenapa diam saja? Kau tak dengar Pak Santoso? Cepat berlutut dan merangkak. Rizky, kau tuli. Kau cari mati, kami tak peduli. Jangan ikutkan Melati. Cepat berangkat. Kalau kalian cari mati, aku akan menolong. Arjuna penjaga. Siap, Tuan. Arjuna, bilang mereka, siapa aku? Salam, Komandan Utama Nusantara. Tak mungkin. Kok kamu Komandan Rizky? Bagus, tak sangka ya. Yang kau anggap sampah, ternyata berkuasa besar. Komandan Utama Nusantara. Pak Lestari, tak sangka juga ya. Yang kau anggap cuma hidup dari istri, ternyata Komandan Nusantara dengan pasukan besar. Ayah, ibu, tak sangka ya. Sebenarnya kalian selalu usir aku, ingin pisahkan kami. Tak sangka, aku punya kekuasaan ini. Kalian bisa jadi keluargaku terdekat, bersama menikmati kemewahan. Tapi kalian mengecewakanku. Rizky, aku salah. Kakekmu padiri. Karena satu keluarga. Maafkanlah kami. Kalau kau mau, ku biar kau dan Melati kembali ke Melati. Ya, benar. Rizky, sebenarnya kami selalu anggap kau menantu baik. Menantu yang baik. Wajahmu cepat berubah. Kalau aku bukan komandan, kalian akan minta maaf? Tak. Kalian cuma peduli untung. Hubungan keluarga tak berharga. Saat kalian usir aku dan Melati dari keluarga Melati, kita sudah tak ada hubungan. Tujuan aku hari ini sederhana. Hancurkan keluarga Santoso dan basmi musuh. Tolong maafkan aku. Aku tak akan berani lagi. Anggap aku anjing saja. Keluarga Santoso, mulai sekarang akan setia melayani Anda. Waktu keluarga Pratama dibunuh, apa kau pernah berpikir, maafkan aku? Arjuna, kirim semua keluarga Santoso ke perbatasan. Wajib kerja seumur hidup. Baik.
Ayo. Aku tak mau diasingkan. Rizky, aku salah. Kakek tak patut tega padamu. Rizky, semua salahku. Aku brengsek. Aku buta. Maaf. Kesempatan sudah kuberi kalian, tapi kalian tak hargai. Karena kalian tak berbuat kejahatan besar, aku takkan hukum kalian. Tapi nanti, kalau aku dengar kalian pakai namaku, buat berbuat jahat, mati saja. Melati, ku bilang, tunggu semua selesai. Aku akan cerita semuanya. Istriku, ibu komandan. Ayo, aku ajak kau lihat negeri yang kubangun untukmu.